Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu ada doktrin sel dan juga penemuan anatomi dan jiwa spiritual. Langsung saja, yang pertama yaitu ada materi mengenai doktrin sel yang berada pada abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertengahan, di mana di sini kita membaginya menjadi dua, yaitu ada Alexandrian School abad ke-3 sampai ke-4 dan juga Galen di Italia pada 130 sampai 201 Masehi. Baik, langsung saja, yang pertama itu ada Heropilus dan muridnya Erasistratus, di mana Heropilus bersama dengan muridnya yaitu Erasistratus mendirikan sekolah kedokteran di Alexandria dengan jurusan anatomi pertama dalam sejarah yang sering disebut sebagai Alexandrian School. Heropilus sering disebut sebagai bapak anatomi dan Erasistratus terkenal sebagai seorang ahli astronomi. Pembedahannya yang ekstensif menghasilkan banyak penemuan anatomi. Ia mengakui otak sebagai pusat kecerdasan dan menggambarkan membran arachnoid yang halus sebagai tempat jiwa. Ia dianggap sebagai orang yang mengidentifikasi Heropili melingkar dan alur di ventrikel keempat. Heropilus mengenalkan saraf dari otak sebagai organ sensorik dan membedakannya dari saraf yang berhubungan dengan gerakan sukarela. Ia juga menggambarkan lapisan mata, menamai duodenum, dan menghubungkan detak jantung dengan denyut arteri. Melalui Alexandrian School, mereka memperoleh pengetahuan tentang sistem saraf dan neuroanatomi dari pembedahan umum yang didorong oleh penguasa Ptolemus, yang dimana mereka itu membedah orang yang dihukum mati. Pembedahan dilakukan untuk melihat berbagai detail anatomi, di mana pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah hipotesis yang diperoleh, yaitu bahwa bagian-bagian tertentu dari otak mengendalikan perilaku yang berbeda, yang dimana selanjutnya mereka membuat terobosan baru dengan membedakan antara saraf ascendant atau sensorik dan saraf descendant atau motorik, dan menunjukkan bahwa semua saraf terhubung dengan sistem saraf pusat. Perkembangan menarik pada masa ini adalah anggapan keliru bahwa rongga ventrikel di dalam otak mengendalikan kemampuan mental dan gerakan, yang menghasilkan hipotesis bahwa lokalisasi ventrikel menyatakan bahwa proses mental dan spiritual berada di ruang ventrikel otak. Dalam pembedahan otak menunjukkan bahwa ventrikel lateral adalah fitur yang paling mencolok. Dari hal tersebut, para ilmuwan menyimpulkan bahwa rongga ini berisi roh hewan dan sebagian besar bertanggung jawab atas kemampuan mental. Yang kemudian hipotesis ini dikenal dengan istilah doktrin sel, yang dimana sel merupakan kompartemen kecil atau sebuah ventrikel. Hipotesis atau gagasan tersebut bertahan selama kurang lebih 2000 tahun, di mana menurut doktrin sel yang terpenting adalah sel akal sehat, tempat orang mengira jiwa berada dan terhubung dengan saraf yang mengarah ke mata dan juga ke telinga. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM belakang 154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh Galen, di mana Galen ini merupakan seorang ahli anatomi dan juga merupakan seorang dokter yang menonjol sebagai tokoh tertinggi pada pengobatan kuno. Nah, Galen ini tidak diragukan lagi tentang kehebatannya karena beliau merupakan seorang dokter terhebat pada masanya. Nah, adapun peristiwa penting dalam hidupnya Galen ini karena otoritas Romawi yang melarang untuk melakukan otopsi atau pembedahan pada manusia, sehingga Galen untuk memperdalam tentang pengetahuan klinisnya sebagai ahli bedah, dia ditunjuk untuk merawat gladiator, di mana ketika dia ingin melihat isi tubuh manusia atau organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia, dia harus melihat luka yang ada pada gladiator tersebut. Nah, Galen juga melakukan sebuah pembedahan kepada hewan untuk mengetahui sistem saraf yang ada di dalam tubuh hewan tersebut, sehingga banyak karya-karyanya yang berhubungan dengan hewan seperti kera, babi, dan lain sebagainya. Nah, adapun hubungan ini dengan neuropsikologis,
Adapun hubungan peristiwa ini dengan neuropsikologisnya, yaitu adalah di mana Galen memandang bahwa gangguan yang terjadi pada psikis itu karena kekurangan atau karena ketidakseimbangan hormonal yang ada di otak sehingga merusak fungsinya yang menyebabkan gangguan psikologis pada orang tersebut. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ada penemuan anatomi dan jiwa spiritual abad pertengahan dan Renaissance Eropa. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Albertus Magnus yang merupakan filsuf pada abad ke-13 yang dimana tidak secara khusus membahas mengenai ventrikular karena Albert sendiri merupakan filsuf yang tertarik pada hubungan antar jiwa dan juga pada tubuh. Albertus Magnus merupakan seorang biarawan Jerman yang berteori bahwa perilaku dapat dihasilkan dari kombinasi struktur otak yang meliputi korteks, otak tengah, dan juga otak kecil. Pada relevansi perkembangan neuropsikologi, Albert tidak secara khusus membahas ventrikular karena di dalam karyanya, Albert menunjukkan bahwa ada minat dalam memahami hubungan antar jiwa dan tubuh yang merupakan dasar untuk studi otak dan perilaku. Pada zaman Albertus Magnus, teori ventrikular adalah teori dominan tentang fungsi otak yang berpendapat bahwa otak adalah organ berongga yang berisi cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal, di mana cairan ini dianggap sebagai tempat bersemayamnya jiwa dan tempat pemikiran dan emosi diproses. Lalu yang selanjutnya ada tokoh Andreas Vesalius pada tahun 1514 sampai 1564. Vesalius merupakan salah satu tokoh utama dalam revolusi ilmiah abad ke-16, di mana karyanya membuka jalan bagi ilmuwan modern untuk melakukan penelitian empiris tanpa ikut campur tangan dogma-dogma tradisional. Melalui karyanya, Vesalius berhasil mengubah pandangan umum tentang anatomi manusia, di mana ia menunjukkan betapa pentingnya observasi langsung untuk memahami tubuh manusia. Di mana dua karyanya yang terkenal yaitu ada Tabulae Anatomicae Sex pada tahun 1538, di mana karya ini berisi sebuah koleksi 6 tabel anatomi yang dimana tabel-tabel itu dilengkapi gambar-gambar yang akurat dan detail yang belum ada sebelumnya, termasuk juga gambar dengan diagram uterus dan janin. Lalu karya yang kedua yaitu ada Fabrica de Humani Corporis Libri Septem pada tahun 1543. Karya ini terdiri dari 7 buku yang mencakup lebih dari 250 ilustrasi anatomi. Buku ini memberikan deskripsi komprehensif dan rinci tentang struktur tubuh manusia, di mana dua karya tersebut berfungsi untuk mengoreksi kesalahan anatomi yang terdapat dalam karya Galen dan juga memperkenalkan studi anatomi menggunakan visual dan observasi langsung untuk memahami tubuh manusia. Vesalius juga mengoreksi teori anatomi Galen, terutama yang terkait dengan peran ventrikel dan pengaruhnya terhadap perilaku, di mana sebelumnya Galen mengatakan bahwa ukuran bagian otak yang berisi cairan atau ventrikel yang merupakan kunci kecerdasan itu sama antara hewan dan juga manusia. Sedangkan menurut Vesalius, ia lebih yakin bahwa ukuran otak manusia secara keseluruhan lebih besar dan itulah yang menyebabkan manusia punya pikiran yang lebih kompleks daripada hewan. Saya Nurfitratus Safiro dengan NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Yang pertama ada René Descartes, lahir pada tanggal 31 Maret 1596 di Prancis dan kini ia dikenal dengan sebutan Descartes. Lalu untuk peristiwa pentingnya yaitu dia mengusulkan konsep gerak tubuh seperti kedipan mata yang mencerminkan konsep mekanistik pada masanya seperti fungsi jarum jam dan air mancur. Dan dia umumnya percaya bahwa tubuh itu adalah mesin. Refleks bukan berasal dari intervensi jiwa tetapi dari syaraf atau kabel yang berpesan kepada otak.
Dan tindakan sukarela membutuhkan jiwa yang rasional, non-keibuan, dan penata laksanaannya berkehendak bebas. Lalu selanjutnya ada relevansi. Descartes berteori bahwa proses mental berada di fitur anatomi kecil kelenjar pineal. Dia beralasan bahwa karena kelenjar pineal terletak di tengah otak dan merupakan satu-satunya struktur yang tidak terdiri dari dua bagian simetris, itu adalah tempat duduk logis untuk kemampuan mental. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM akhir 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh penting Thomas Willis 1621 sampai 1675. Willis terkenal karena karyanya tentang sirkulasi darah di otak. Willis juga berteori bahwa semua kemampuan mental berada di corpus striatum, sebuah struktur yang terletak jauh di dalam belahan otak. Willis menulis Cerebri Anatom saat menjadi profesor filsafat alam di Oxford. Ia menulis pada saat Inggris berada di dalam kekacauan politik dan agama yang sangat hebat setelah Perang Saudara dan eksekusi Bal I. Dan karyanya ini mencerminkan kesetiaannya selama periode yang penuh gejolak ini. Nah, dalam tulisannya ini ia menggunakan anatomi otak sebagai alat untuk menyelidiki sifat jiwa. Willis memahami otak dan saraf sebagai bagian dari sistem yang teratur yang dibangun oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Willis meyakini bahwa anatomi memegang kunci untuk memahami jiwa rasional yang ia anggap bertindak atas otak. Nah, perubahan dasar tentang anatomi otak yang diberikan Willis menjadi rujukan dalam pendidikan kedokteran dan ilmu saraf. Konsep-konsep seperti hubungan antara struktur dan fungsi otak menjadi topik penelitian yang aktif dalam neuropsikologis modern. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Syafna Rahmawati dengan NIM 116. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Giovanni Maria Lancisi. Giovanni Maria Lancisi merupakan seorang dokter dan ahli anatomi dari Italia. Beliau ini sangat berkontribusi besar dalam sejarah kedokteran. Apa sih kontribusinya itu? Yaitu teorinya beliau yang sangat terkenal tentang aneurisma. Aneurisma merupakan suatu gangguan yaitu pembengkakan pembuluh darah. Pembengkakan ini dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu melemahnya dinding pembuluh darah. Kemudian yang kedua yaitu dapat disebabkan karena tekanan darah yang terus meningkat atau biasa kita sebut hipertensi. Nah, ketika tekanan darah ini terus meningkat, dinding pembuluh darah ini dapat melebar yang itu dapat berakhir pecah gitu. Tapi Lancisi juga menjelaskan faktor lain yang dapat menyebabkan aneurisma, yaitu faktor trauma fisik dan infeksi. Aneurisma ini dapat terjadi di otak, yang biasa disebut aneurisma otak. Aneurisma otak merupakan pembengkakan pembuluh darah yang terjadi di dalam ataupun sekitar otak. Nah, aneurisma ketika aneurisma ini pecah, itu dapat menyebabkan perdarahan otak yang dapat menyebabkan kerusakan langsung pada kognitif dan perilaku. Melalui teori aneurisma yang dikemukakan oleh Giovanni Maria Lancisi ini, itu dapat membuka suatu pemahaman baru tentang bagaimana gangguan pembuluh darah seperti aneurisma ini itu dapat mempengaruhi kinerja otak, dapat mempengaruhi otak dan perilaku seseorang. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, itu dapat menjadi suatu pendalaman tentang bagaimana hubungan antara aneurisma otak dan kerusakan saraf dengan perubahan perilaku atau gangguan kognitif pada seseorang. Terima kasih.